Kita sudah belajar membuat pertanyaan untuk menanyakan nama dan juga untuk menanyakan profesi. Kalau menanyakan nama menggunakan kata tanya man. Man anta? Jawabannya ana Muhammadun, ana Aliyun, ana Usmanu, dan seterusnya. Kalau ma anta pakai ma untuk menanyakan profesi, pekerjaan, atau status. Ma anta? Jawabannya ana fallahun, petani, ana tabibun, dokter, ana muhandisun, saya insinyur, atau ana muslimun, saya seorang muslim. Nah, sekarang bagaimana kalau ada pernyataan menggunakan kata sifat? Misalnya, saya rajin, ana mujtahidun, saya rajin. Misalnya lagi, saya besar, ana kabirun, atau saya pintar, ana zakiyun, cerdas. Nah, zakiyun cerdas, mahirun pandai atau terampil, alimun orang berilmu, atau kabirun besar, mujtahidun rajin, dan seterusnya. Kata-kata yang bermakna sifat. Nah, kalau kita menanyakan sifat seseorang, apa pertanyaan yang digunakan? Apa kata tanya yang digunakan? Saya rajin. Pertanyaannya, apakah pakai man? Siapa kamu? Nggak cocok. Atau pakai ma anta? Apa kamu? Tidak cocok juga. Karena kalau man nanyakan nama, ma nanyakan profesi, sedangkan saya rajin, rajin itu bukan nama orang, bukan profesi, tetapi kata yang bermakna sifat. Sifat seseorang. Nah, kalau pernyataannya merupakan kata yang bermakna sifat, maka pertanyaannya atau kata tanyanya bukan man, bukan ma, tetapi menggunakan kaifa. Kita tulis. Kaifa. Kaifa sendiri artinya bagaimana? Kaifa ini sebenarnya bisa digunakan untuk menanyakan sifat atau keadaan. Tapi karena kita sekarang menggunakan kalimat pernyataannya adalah sifat, maka kaifa bisa digunakan untuk menanyakan sifat. Misalnya, kaifa anta? Bagaimana kamu? Misalnya jawabannya, saya cerdas. Jawabannya adalah ana, cerdas itu bahasa Arabnya zakiyun. Ana zakiyun. Kaifa anta? Ana zakiyun. Kalau perempuan, kaifa anti? Ana zakiyatun. Kaifa huwa? Bagaimana dia? Misalnya dia besar. Huwa kabirun. Kalau perempuan, kaifa hiya? Perempuan. Kata kabirun menjadi kabiratun. Kaifa hiya? Hiya kabiratun. Menggunakan tamar butoh. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjutkan pertanyaan kaifa anta? Jawabannya ana zakiyun dengan pertanyaan konfirmasi, yakni dengan kata tanya hal. Hal anta zakiyun? Apakah kamu cerdas? Naam. Karena pernyataannya kan yang benar cerdas. Ana zakiyun. Ditanya ulang, hal anta zakiyun? Naam. Ana zakiyun. Ya, saya cerdas. Ana zakiyun. Nah, sekarang kita buat pertanyaan yang salah. Yang benar kan cerdas, zakiyun. Sekarang kita buat pertanyaan yang salah, biar jawabannya tidak. Maka hal anta, kebalikan dari zakiyun, cerdas itu bego. Bego bahasa Arabnya gobiyun. Gobiyun. Hal anta gobiyun? Jawabannya la, tidak. La ana zakiyun.
Begitu seterusnya. Nah, satu lagi contoh buat latihan menggunakan muannas ya. Anta kan mudzakkar, laki-laki. Sekarang kita gunakan domir yang bermakna muannas, tapi secara langsung, secara lisan. Kaifa anti? Ana zakiyatun. Pakai tamar buto. Hal anti zakiyatun? Naam, ana zakiyatun. Hal anti ghobiyatun? La, ana zakiyatun. Dan seterusnya. Silakan gunakan pertanyaan kaifa disambung dengan pertanyaan hal menggunakan domir-domir yang lain, dan kita terus latihan untuk melancarkan menggunakan pertanyaan pertama man, kedua ma, dan ketiga kaifa digabung dengan pertanyaan hal. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita buat contoh video bahasan menggabungkan pertanyaan man, ma, dan kaifa dengan masing-masing diikuti dengan pertanyaan hal. Ma'an aja.